Pada video kali ini, kita menyentuh satu pertanyaan yang sering dihindari. Mengapa terdapat perbedaan yang begitu mencolok antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah ini bentuk kesinambungan wahyu atau justru hasil dari proses sejarah, penulisan, dan penyusunan yang kompleks? Bersama Pendeta Bambang dan Felix Siau, yang memiliki pengalaman memahami lintas keyakinan, diskusi ini tidak sekadar membahas teks, tetapi menguji fondasi. Bagaimana kitab-kitab ini ditulis, diseleksi, dan akhirnya diakui sebagai otoritas. Disinilah pertanyaan menjadi lebih tajam. Apakah yang kita baca hari ini sepenuhnya merepresentasikan asalnya? Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama yang adalah merupakan penerimaan gereja mula-mula sebagai umat yang muncul dari rahim Yudaisme atau keyahudian, utuh-utuh diterima sebagai kitab orang Yahudi yang disebut Tanakh. Kenapa orang Kristen menerima kitab itu? Karena Kristen adalah bagian yang tak terpisahkan dari Yudaisme, sebagaimana Saduki, Parisi, Eseni, dan yang terakhir adalah Nosrim, atau yang dikenal di Antioquia sebagai Kristianos. Istilah Nosrim atau Nesarim adalah untuk merujuk gereja berlatar belakang Yahudi di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus yang benar, yang tidak lain adalah saudara Al-Masih. Sementara umat Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi berkembang di Antioquia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain ada perbedaan di dalam harapan tentang Sang Mesias yang akan datang antara sekte-sekte Yahudi saat itu, baik itu Eseni maupun Parisi, maka umat Kristiani juga memiliki pandangan yang khas tentang siapa Sang Mesias yang mereka percaya telah datang dalam diri Yeshua HaMasiah, yang juga disebut Yesus Kristus. Karena itu catatan-catatan tentang peristiwa Yesus itulah yang disebut dengan kitab suci Perjanjian Baru. Jadi seorang Kristen sejak gereja mula-mula memahami kitab-kitab yang lama itu, memahami Tanakh itu di dalam terang Perjanjian Baru. Artinya dalam terang kedatangan Yeshua HaMasiah sebagai juru selamat umat manusia dalam keyakinan dan perspektif Kristiani. Soal kemudian orang Parisi menolak, itu adalah urusan yang berbeda, karena dalam setiap agama itu tentu ada penafsiran yang berbeda-beda yang berasal dari rumpun agama yang bersangkutan. Nah, saudara-saudara, salah satu perspektif dalam kajian agama-agama adalah bagaimana kekristenan itu harus dilihat dari perspektif Kristen sendiri, dan kita tentu tidak bisa melihatnya dari perspektif agama lain. Bagi umat Kristen, Injil itu bukan sebuah kitab yang turun dari langit. Injil adalah dokumen-dokumen sejarah primer yang ditulis oleh orang-orang yang sejaman dengan Sang Kristus, yang disebut para rasul, para apostel, atau para selichim, yang artinya para murid dari Yesus Kristus itu. Itulah yang kemudian disebut Perjanjian Baru. Itulah yang kemudian disebut dengan Perjanjian Baru, Habrit Hakadasa. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita meyakini Perjanjian Baru itu asli? Tentu ini bukan sekedar keyakinan buta. Kekristenan diajarkan untuk setia pada bukti-bukti sejarah. Pertama, kitab-kitab yang disebut Perjanjian Baru itu dapat disebut sebagai sumber primer sejaman. Sumber primer dan sumber sejaman
dari peristiwa-peristiwa yang dialami gereja mula-mula dalam perjumpaannya dengan Sang Kristus. Mulai dari 12 rasul, 70 murid, kemudian murid dari para rasul yang dikenal dengan Abba Rasulion atau Apostolic Fathers. Jadi perjanjian baru bukan dokumen yang sama sekali terpisah dari bukti-bukti sejarah sejaman. Meskipun Yesus itu dilihat dari berbagai macam perspektif, namun perjanjian baru ini dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber primer karena ditulis hanya rentang waktu yang sangat dekat dengan peristiwa. Misalnya Injil Markus ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Itu berarti hanya berjarak sekitar 30 tahun saja dari peristiwanya. Begitu juga Injil Lukas, Injil Matius, dan yang terakhir Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes anak Zebedius pada masa tuanya di kota Efesus sebelum meninggal tahun 96 Masehi. Dan ini bisa dibandingkan dengan catatan-catatan sejarah yang sejaman. Misalnya catatan yang sangat terkenal dari sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus yang menulis sekitar tahun 90 Masehi. Kira-kira sejaman dengan Injil Yohanes. Hanya Yohanes adalah saksi mata. Sementara Yosefus tidak pernah menjadi muridnya Yesus. Dia bukan orang Kristen dan dia berbicara dalam perspektif seorang sejarawan Yahudi. Dia juga bicara tentang Yesus yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus atas desakan para pemimpin agama kami. Cornelius Tacitus adalah seorang senator dan ahli hukum Roma, dapat dianggap sebagai sumber-sumber yang sejaman. Namun, dia bukan sumber primer. Mengapa? Karena dia hidup lebih jauh daripada peristiwanya ketimbang dengan dokumen-dokumen yang disebut perjanjian baru. Terlepas daripada keyakinan orang Kristen bahwa setiap tulisan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, sekalipun perjanjian baru itu dapat dianggap sebagai catatan pinggir sejarah tentang siapakah Yesus, bagaimana komunitas mula-mula yang mengikuti dia itu dibentuk dan berkembang, khususnya yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul dan tulisan-tulisan Rasul Paulus yang sekalipun dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus, tetapi dia hidup disaksikan oleh komunitas rasuli yang semuanya masih ada saat itu. Sehingga pewartaan Paulus juga disaksikan oleh Petrus sebagai yang paling senior dari para rasul, juga oleh Yohanes, juga oleh rasul-rasul yang lain di Yerusalem. Sehingga sekalipun Paulus bukan saksi mata, tetapi dia hidup ketika saksi-saksi mata masih hidup. Dokumen-dokumen ini yang akhirnya dikumpulkan menjadi perjanjian baru. Dan tolong, jangan dipahami menurut perspektif agama lain. Karena kekristenan tidak pernah mempercayai adanya Injil yang turun dari langit, karena senyatanya dokumen semacam itu tidak pernah ada, hanya ada di bayangan orang-orang yang meyakininya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, catatan pinggir sejarah. Mengapa? Karena Yesus bukanlah tokoh politik. Karena Yesus bukan seorang kaisar, Yesus bukan seorang gubernur atau prokurator. Dia adalah rakyat biasa. Artinya dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus adalah seorang rabi keliling yang mengabarkan tentang kerajaan Allah, yang dalam perspektif Kristiani dia disebut Mesias. Dan apa makna Mesias? Mesias adalah imam, nabi, dan raja. Maka perspektif inilah yang menguatkan orang-orang Kristen. Mengapa mereka tetap mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Injil merupakan catatan pinggir sejarah, tetapi dia merupakan sumber primer. Ini tentu berbeda misalnya dengan catatan Yosefus. Sekalipun dia hidup sejaman, tetapi dia bukan sumber primer. Cornelius Tacitus
melihatnya dari sudut pandang seorang senator Romawi. Mara ben Serapion malah melihatnya dari jauh, yang menulis bahwa sesungguhnya kematian Yesus adalah kematian seorang raja Yahudi. Tentu dalam perspektif yang dilihatnya, sehingga Yesus diparalelkan dengan Sokrates misalnya. Begitu juga catatan-catatan yang lain. Catatan Yahudi misalnya, sumber yang dikenal Talmud, secara khusus traktat yang disebut Sanhedrin, yang berbicara tentang Yesus yang digantung menjelang Paskah, juga merupakan catatan yang muncul dari polemik Yahudi dengan Kristen, yang kira-kira dikompilasikan beberapa abad setelah peristiwa. Misalnya traktat yang disebut Toledot Yesu, silsilah Yesus Kristus. Dibandingkan dengan perjanjian baru, tentu ini jauh dari akurat dibandingkan dengan misalnya catatan Matius, Markus, atau Yohanes. Mengapa? Banyak hal yang bisa didata. Misalnya digambarkan kehidupan Yesus seolah-olah sejaman dengan Ratu Helena misalnya. Ini tentu sangat cacat secara historis, karena Ratu Helena adalah ibunda Kaisar Konstantin yang hidup 300 tahun setelah peristiwa. Nah, inilah saudara-saudara mengapa perjanjian baru itu merupakan satu-satunya dokumen yang bisa dipercaya. Sumber kedua adalah luasnya persebaran kitab-kitab perjanjian baru dan kekunoan dari naskah itu. Selain kita memiliki bukti yang namanya kodek, yaitu buku dalam bentuk jilitan yang dimulai kira-kira akhir abad ketiga, kira-kira tahun 350, 325, misalnya Kodek Sinaiticus, Kodek Alexandrinus, Kodek Vaticanus, Kodek Ephraemi Rescriptus. Tetapi kita juga memiliki dokumen-dokumen yang disebut papirus. Yang paling tua misalnya dikenal dengan papirus P52, yang isinya sebagian dari Injil Yohanes. Atau yang lebih utuh lagi adalah P66, yang sekarang disimpan di Bibliotheca Bodmeriana, Switzerland. Nah, saudara-saudara bisa cek sendiri, karena sekarang naskah-naskah Injil kuno itu bisa didapat secara online. Dari situ Anda bisa membandingkan misalnya bagaimana bunyi Injil Yohanes, sekalipun cara menulisnya berbeda. Misalnya tanpa titik, tanpa koma, tapi semua orang masih bisa membacanya. Misalnya Hode Parakletos tu Pneuma tu Agion Hupemsei Hupater, dan seterusnya. Tidak ada kata Perikletos, tapi Parakletos. Nah, saudara-saudara, ada banyak data seperti itu, sehingga kita memiliki naskah sebanyak lebih dari 5.000 naskah, yang antara naskah-naskah yang banyak itu hanya ada yang berjarak sekitar 24 tahun dari penulisan aslinya. Misalnya P66 itu hanya berjarak 24 tahun karena naskah tertuanya ditulis oleh Rasul Yohanes sebelum kematiannya tahun 96, sementara naskahnya dari hasil uji karbon berasal dari sekitar 120 Masehi. Nah, begitu juga P46 yang isinya surat-surat perjanjian baru, khususnya tulisan Rasul Paulus, itu hanya berjarak juga kurang dari 20 tahun, karena Rasul Paulus wafat di Roma tahun 67 Masehi, dan hasil uji karbon dari P46 itu kira-kira tahun 85 atau tahun 90 Masehi. Saya kira tidak ada naskah kuno manapun yang menandingi keakuratan dan luasnya persebaran dibanding dengan perjanjian baru. Kemudian bagaimana apabila itu dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang intinya memuat kehidupan Yesus di luar kitab Injil? Misalnya yang tadi pada awal presentasi saya, orang sering bertanya, apakah benar Yesus itu berbicara pada waktu bayi? Nah, saudara-saudara, sebagaimana orang Yahudi memiliki Taurat tertulis yang disebut dengan Torah Sebiktav, yang terdiri dari Sefer Bereshit, Sefer Elisemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Elehadevarim, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Orang Yahudi juga memiliki apa yang disebut dengan Taurat lisan. Nah, bagian dari Taurat lisan atau Taurat CPLP ini ditulis ya dalam bentuk tertulis tentu adalah ratusan tahun setelah peristiwa. Makanya Yahudi itu tidak seragam. Ada kelompok Yahudi rabbinik yang meyakini Taurat lisan, tetapi juga ada kelompok Yahudi Karaid atau Karaim yang ada di Yerusalem juga yang tidak percaya pada Taurat lisan. Nah, kekristenan bagaimana apabila dibandingkan dengan Yudaisme? Kira-kira mirip sama. Di kalangan kekristenan juga ada legenda-legenda kesalehan yang itu bukan pemalsuan, tetapi itu hasil refleksi gereja atau lebih tepat umat beriman tentang kehidupan Sang Kristus. Dan itulah yang kemudian diklasifikasi sebagai naskah-naskah apokrifa. Naskah-naskah ini secara moral tidak salah, tetapi secara historis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mirip dengan Midras misalnya. Midras itu kisah-kisah yang muatannya dalam Yudaisme itu lebih kepada kisah-kisah moralistik. Misalnya, ketaatan iman Abraham digambarkan dengan dia tidak terbakar dalam api. Nah, sekalipun cerita itu berkembang mulai dari abad-abad awal sampai menerima bentuknya yaitu Midras Bereshit Rabbah kira-kira abad kedua Masehi. Tentu bagi orang Yahudi apakah benar Abraham itu tidak mempan dibakar dalam api itu bukan fakta historis, tetapi itu kisah-kisah moralistik. Begitu juga kisah tentang Yesus yang sudah berbicara pada waktu bayi. Kisah-kisah itu bukan merupakan sebuah pemalsuan sejarah, tapi sebuah legenda kesalehan yang tekanannya pada masalah moralitas. Injil pertama itu dikenal memang Markus. Loh, Ya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Jadi artinya kalau kita bicara tentang 100 pada tahun 100 ini mulai terjadi kodifikasi Alkitab. Disitulah mereka mengkodifikasi yang kita kenal dengan Alkitab yang sekarang. Ya. Walaupun balik lagi, berdasarkan tradisi yang lain, sebenarnya ini masih dispute. Masih mereka debat terus sampai years to come atau century to come. Tentang bagaimana mereka melihat Alkitab itu yang sebenarnya nanti. Karena memang Alkitab ini agak sedikit menurutku tantangannya banyak ketika mereka ngumpulin pada saat itu. Memilah dan memilih. Karena setiap orang-orang yang merasa ketemu dengan murid Yesus atau yang merasa bawa sesuatu dari murid Yesus, mereka nulis. Jadi tradisi-tradisi semacam ini dikumpulin satu persatu, bisa dipahami gak sih maksudnya? Jadi tolong bagi orang-orang muslim yang mendengarkan kita ini, mereka jangan memandang juga dan jangan menyamakan juga bahwasanya orang-orang Kristen yang membaca Alkitab sama seperti kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kita udah tahu tuh, setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah. Oke. Tidak dengan orang Kristen. Oh, artinya yang disebut Injil untuk kita sebut saat ini itu Ya. di dalamnya tidak 100% firman Tuhannya. Tidak. Oke. Karena gini, tidak secara langsung setidaknya ya. Karena gini, aku coba Oke, untuk lurusin tidak secara supaya langsung. mereka juga supaya yang muslim ngerti dan yang bukan muslim juga tidak nganggap kita ngejelek-jelekin agama mereka. Jadi gini ya. Dalam pandangan mereka, contoh ya, perjanjian baru itu ada 17 dari 36, aku coba lihat 36 atau 32 ya. Sebelum masuk ke situ Bentar. boleh Oke. tanya nggak? Ini buat yang awam termasuk aku pribadi ya. Kita sering dengar tuh perjanjian baru, perjanjian lama. Itu sebenarnya perjanjian baru itu konteks atau cakupannya apa? Perjanjian lama 17 dari 32, bukan 36. Kemarin aku bilang 36 ya. Oke. 17 dari 32. Berarti nanti berarti lebih dari separuh dong. ya lebih dari separuh ya. Ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh Paulus. Jadi gini, pertama-tama kita harus membedakan dulu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Oke. New Testament and Old Testament. Old Testament. Nah, kenapa dikatakan perjanjian lama? Karena ini adalah kitab-kitab yang datang sebelum Yesus. Oh, berarti kayak Taurat. Betul. Dan orang-orang Yahudi mengenalnya dengan nama Taurat. Tapi sebenarnya yang pernah aku baca, nanti kita coba akan detailin ya. Orang-orang Yahudi sendiri ketika bicara tentang Taurat itu tidak semua perjanjian baru. Tidak semua perjanjian lama. Contohnya misalnya, setauku Taurat itu cuma
kalau salah nanti diperbaiki ya. Nanti aku juga akan perbaiki sendiri sih. Itu cuma berisi daripada 4 surat pertama di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Apa? Kejadian, Genesis, lalu kemudian Bilangan, lalu kemudian Keluaran, Exodus, sama satu lagi lupa kan ya. Nah, nanti setelah itu ada Taurat, ada Nevi'im gitu kan ya, tentang para nabinya mereka dan segala macam dan seterusnya. Jadi ada dibagi-bagi juga sama orang-orang Yahudi. Nanti kita coba untuk jelasin lagi secara lebih detail ya. Tapi yang jelas, kitab suci Perjanjian Lama itu adalah berisi tentang segala sesuatu yang datang dari Tuhan, dari Allah, gitu kan ya, kepada orang-orang Bani Israel sebelum Yesus. Berarti contoh misalnya ya, kayak Genesis, atau misalnya Kejadian, Exodus, atau Keluaran, Bilangan, atau Deuteronomi, kalau nggak salah. Terus apalagi? Kejadian, Keluaran, Bilangan, banyak. Banyak. Tapi kalau Zabur itu udah nggak ada bekas. Zabur itu di situ tidak dirinci. Jadi tidak ada satu kitab namanya Zabur, tapi mungkin digabung dengan yang lain ya. Misalnya kayak Mazmur dan segala macam. Nah, itu kitab suci Perjanjian Lama. Kitab suci Perjanjian Baru itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ditambah dengan surat-surat yang lain yang tadi 17 diantaranya adalah surat dari Rasul Paulus kepada jamaah-jamaahnya. Itu mereka ada penyebutan Markus, Lukas, itu sebutan di dalam kitab itu babnya atau bukunya terpisah atau surat? Oh, surat. Suratnya. Kalau kita surat, kalau di mereka itu ya chapter. Oh, gitu kan ya. Jadi surat Markus misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada lagi misalnya contoh kayak Galatia. Berarti surat daripada Paulus kepada jamaah di Galatia, nama satu kota. Contoh lagi misalnya Roma. Nah, itu berarti surat dia kepada jamaah dia di Roma. Ya kayak misalnya antum nulis surat kepada anak-anak ngefas gitu misalnya. Nah, itu bisa jadi surat tuh. Nah, tapi yang ini mau kita jelasin tuh. Nah, kalau mau kita jelasin adalah ketika Paulus itu nulis surat, kok bisa masuk ke dalam Alkitab? Gimana tuh? Itu berarti termasuk dalam teks suci. Bayangin ya, kalau orang-orang Muslim baca Al-Quran, maka dia menyadari 100% bahwa ini bukan ucapan daripada Nabi Muhammad. Tapi ini adalah langsung ucapan Allah. Dari segi diksi maupun maknanya, semuanya langsung daripada Allah. Tapi ini ditulis oleh manusia. Tapi masuk ke dalam kitab suci yang setara dengan yang lain seperti Kejadian, Bilangan dan segala macam itu termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya karena dianggap dia dibimbing oleh Roh Kudus ketika dia nulis itu. Berarti setara nabi dong kalau di gampangannya ini kalau di kita tuh feelsnya kayak di dalam sebuah kitab ada ayat Al-Quran, ada hadis juga. Betul. Iya kan? Betul, nyampur jadi satu. Nah, itu bisa dipahami. Padahal kemudian ayatnya itu sendiri belum tentu juga bebas daripada masalah dong. Karena balik lagi yang tradisi tulisannya itu tadi. Bisa kayak gini. Kalau kita bahas tentang Lukas misalnya. Lukas nulis apa? Dia menulis ajaran-ajaran yang dia tahu. Yang kita juga nggak tahu bagaimana cara dia verifikasi itu. Ataupun misalnya kayak Matius misalnya, murid Yesus, atau Yohanes misalnya. Kita juga belum bisa memastikan apakah dia nulis sendiri berdasarkan pengalaman dia. Atau itu di ataskan nama dia. Gitu maksudnya. Ada orang nulis di atas namakan dia. Gitu maksudnya. Atau kalaupun itu dia nulis sendiri, kita juga nggak tahu seperti apa konteksnya ketika dia nulis itu atau informasinya seperti apa. Nah, ini problem-problem yang berserakan nih. Oh, tetapi jumhurnya, sebagian besarnya dari mereka berpikir bahwa itu mereka menulis sendiri gitu. Nah, itulah namanya tradisi tadi. Menurut tradisi Kristen, mereka yakin banget bahwasanya Matius nulis sendiri, Yohanes nulis sendiri. Karena kan kalau di Islam, hadis itu kan bukan Rasul nulis. Betul. Tetapi bagaimana para sahabat itu mengcapture kehidupan Rasulullah. Mulai dari perkataan, perbuatan, bahkan sampai diamnya Rasulullah. Betul. Iya kan? Bedanya, di dalam hadis itu kodifikasinya sangat parah sekali. Parahnya itu adalah keren banget. Oh, maksudnya gitu. Oke. Bayangin ya, bahwa saya satu hadis misalnya, itu ada mutawatir bil lafzi. Itu adalah benar-benar bisa dipastikan bahwa itu secara lafaz memang Rasul ngomong begitu. Plek ketiplak, nggak ditambahin, nggak dikurangin even satu huruf, kan gitu kan ya. Misalnya ketika orang-orang sahabat mendengarkan, Rasulullah ngomong apa sih? Misalnya innallaha la yanzuru ila ajizamikum wa ila suwarikum walakin ila qulubikum misalnya. Allah tidak pernah melihat pada badan kalian ataupun pada warna kulit kalian, akan tapi melihat pada hati kalian. Nah, lalu kemudian ada beberapa ulama ketika dengar ini, mereka nyatet nih. Mereka cari lagi berapa banyak orang ngomong begini. Kalau banyak, lantas mereka masukin. Dan banyak harus berturut-turutan setiap generasinya. Nah, di kebelakang itu ada tambahan. Kulubikum wa a'malikum. Melihat pada
hati kalian dan amal kalian. Maka Iya. ulama ngelihat ini nggak ada nih dulu-dulunya amal ini. Adanya hati. Mungkin ketika dulu ada ulama yang ngisi kajian gitu kan ya. Allah tidak melihat pada bentuk tubuh. Allah nggak melihat pada warna kulit. Yang Allah lihat adalah pada hati kalian dan amal kalian. Nah, itu tambahan dia tuh. Tambahan dia langsung ketahuan tuh. Nah, Cara siapa menceritakan itu. betul? Siapa yang menjamin yang kayak gini nggak ada di dalam Alkitab? Kan nggak ada nih. Terus yang kedua kan kalimat tadi juga itu kan pasti inline dengan kalimat Apa yang betul? enggak, Apa yang ya artinya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum. betul? Ya, di antara manusia itu kemuliaan itu terkait adalah ketakwaannya. Iya, Allah tuh nggak ngelihat yang lainnya. Betul. Berarti kalimat Allah pada titik ini itu inline dengan kalimat Rasulullah. Nah, Iya. ada nggak kayak ini kok kontradiktif antara tulisannya ini dengan kitab ini misalnya? Nah, itu masalah even aku nggak tahu yang mana firman Allah. Oh. Paham gak sih maksudnya? Jadi artinya kalau di dalam Islam kodifikasi hadis adalah sangat jelas sekali. Apalagi kodifikasi Al-Quran. Buat teman-teman ya, ini intermezzo sedikit aja ya. Untuk bisa lebih bersyukur terkait hal ini, kalian bisa download, ada aplikasi itu Ustadz bagus namanya Ensiklopedia 9 Kitab Hadis. Nah, itu aku nggak promo sih, ini aku cuma lagi cerita aja. Ikonnya warna hijau. Itu kalau kalian subscribe, karena memang untuk developmentnya itu butuh banyak. Kutubu Tis'ah namanya. Nah, Kutubu Tis'ah itu kalian kalau klik di satu kitab, misalkan Bukhari, itu ada satu hadis kalian klik itu langsung keluar tuh red perawinya. Katakanlah ada 8 orang. Jadi dari Rasulullah sampai tangan Imam Bukhari itu ada 8 orang. Itu kalau kalian klik satu nama itu, ada keterangan, keluar biografinya. Ini dapat dari mana? Kisahnya seperti apa? Jadi dan kalau mau klik jalur yang lain ada nggak? Dikasih jalur yang lain. Betul. Hadis ini diriwayatkan oleh berapa perawi. Iya, betul. Dan ada berapa jalur? Betul. Matannya misalkan bahkan sampai ada beberapa versi dan seterusnya itu dari situ. Sampai ada yang ditolak karena mungkin ada pendusta di situ, ada apa? Atau diragukan. Ada note. Iya. Misalnya contoh ini hadis adalah hadis yang bagus. Cuma note orang ini terakhir di zaman dulunya umur 60 tahun ke atas dia pelupa. Nah, itu ada notes-nya seperti itu. Iya. Itu ngeri sih. Nah, artinya kalau kita lihat ini bahkan tidak ada di dalam tradisinya orang-orang Kristen. Nah, artinya kalau kita balik lagi pada kitab suci Perjanjian Baru tadi, Paulus itu menulis surat dan itu dianggap teks suci. Dan itu dianggap sebagai bagian daripada firman Allah. Tadi yang lu tanya tadi kan, bahwasanya apakah itu adalah firman Allah dalam pandangan mereka atau Allah dalam pandangan kita? Iya, karena mereka menganggap bahwasanya Roh Kudus itu adalah satu Tuhan. Gitu kan ya kan, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka ketika dia dibimbing Roh Kudus, maka berarti perkataan dia menjadi perkataan Tuhan. Nah, itu yang sulit diterima oleh kita. Nah, dan balik lagi maka Michael Eckhart mengatakan bahwa Yesus itu berbagi dengan Paulus dalam menegakkan dasar-dasar agama Kristen. Bisa dipahami ya. Nah, berarti ini udah tahun 100-an. Nah, sekarang kita coba lanjut setelah tahun 100-an ini terjadi apa? Nah, tapi Ustadz belum jawab konteks menyebarnya bagaimana terus? Gimana? Kan dia nggak punya syariat negara. Iya. Terus bagaimana dia sampai sekarang bisa menjadi? Oh, dia menyebarnya lewat jamaah-jamaah tadi, eklesia tadi. Nah, jadi khususnya Paulus ini pinter banget ngajakin orang-orang untuk bisa masuk Kristen. Jadi bisa dikatakan dia ini apa ya? Dia ini kalau zaman sekarang mungkin Ustadz Abdul Somad mungkin ya. Oke. Jadi dakwanya itu mudah diterima. Dia dakwah kepada orang Yunani masuk. Dia dakwah pada orang Latin, orang Latin masuk. Ada dan segala sistem MLM-nya gitu nggak? Jadi setelah masuk mereka juga menyebarkan. Iya, mereka nyebarkan. banget. Karena ya balik lagi ya, kita nggak bisa memungkiri bahwasanya yang namanya agama Allah itu kan sama ya. Berarti kita tahu ketika zamannya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad sudah dapat wahyu, maka siapapun yang ikut beliau masuk surga. Sebelumnya adalah Nabi Isa. Berarti siapapun yang mengikuti beliau pasti masuk surga. Dan kita jangan lupa orang-orang beriman pada zaman itu adalah orang-orang yaitu Kristen, gitu kan ya. Artinya orang-orang Nasrani dan Yahudi yang beriman pada saat itu pada Nabi Isa. Nah, kondisi mereka itu adalah orang Yahudi yang beriman pada Nabi Isa. Terlepas ya, balik lagi apapun yang menjadi penyimpangannya mereka, aku nggak urus. Tapi di masa itu belum ada Nabi lagi setelah Nabi Isa gitu maksudnya. Maka ya yang beriman pada Nabi Isa dengan kemurnian agamanya, mereka akan masuk surga. Dan orang ini memang berdakwah luar biasa. Aku pernah baca tentang biografinya Paulus. Ini memang, aku ketika baca itu aku jadi malu. Betapa dia itu tidak pernah tinggal di satu tempat lebih daripada misalnya beberapa bulan. Karena dia pergi-pergi terus tuh. Tapi markasnya ya orang bilang ada di Antakia.
Tapi sebenarnya dia nih bener-bener apa ya, kayak relentless. Bener-bener dari satu tempat ke tempat yang lain cuma untuk dakwah. Kenal nggak sih kita orang-orang yang sekarang kayak gitu? Kan hampir nggak ada ya. Paling kalau zaman sekarang aku merasa bahwa saya kayak menghormati, respect ya terhadap orang-orang yang dakwah di pedalaman-pedalaman. Lu tau Iya, nggak iya. sih? Ya ada orang yang aku pernah dapat, ada orang yang dia ngisi halqoh itu, untuk pergi ngisi halqoh itu perlu 2 hari 8 jam Iya, iya. untuk ngisi halqoh. Lalu pulangnya 2 hari lagi 8 jam. Lalu kemudian aku pikir gini, buset. Gitu kan. Jadi dia ngisi halqoh, lalu kemudian pulang, lalu pergi lagi. Iya. Untuk ngisi halqoh lagi karena udah beda pekan tuh ceritanya. Dan itu cuma berapa gelintir orang, Dan cuma gelintir berapa orang. gelintir orang, betul. Artinya ada orang-orang kayak gitu, atau ada orang yang ya kayak Ustadz Somad pergi ke Talang Mama misalnya kayak gitu, Iya. segala macam ya, yang ngeri-ngeri kayak Kemarin gitu. aku umrah sama Ustadz Umar Maka juga, beliau memutuskan untuk itu, Ustadz. Dakwah di pedalaman. Artinya memang pulang ke Makassar, ke pedalaman itu karena beliau merasa bahwa akses agama di kota besar itu sudah terlalu banyak. Betul. Sementara yang di dalam Uh-uh. orang-orang tuh nggak tahu tentang Islam gitu. Betul, dan kita punya lembaga kayak teman-teman dari Hidayatullah misalnya yang suka untuk dakwah di pedalaman gitu kan ya. Nah, tapi bicara dengan Paulus ini dia beda banget, karena di saat itu bukan hanya mereka aman, mereka tuh tidak aman banget gitu maksudnya. Dan ketika dalam keadaan tidak aman itu mereka harus dakwah dan kayak melawan pemerintah yang waktu itu Romawi gitu loh maksudnya. Iya, iya. Jadi bisa kebayang ya bagaimana mereka dakwanya. Dan Paulus ini dari 36, kita nggak bahas tentang tadi ya, klaim-klaim dia ya, kita jujur aja, kita tinggal ngomong ya, ini dia klaim, ini dia klaim dan segala macam. Tapi aside of that, dari tahun 36 sampai wafatnya sekitar tahun 60-an, dia cuma berdakwah berapa lama berarti? Paling cuma 25 tahun kan itu kan ya. Dan dia berdakwah sampai di titik efeknya kayak gitu. Iya, iya. Setelah dia wafat, itu sampai ke Roma itu jamaahnya tuh. Tapi sebentar, Zat. Apakah dimasukkannya Paulus Iya. itu kan ada perkataan Paulus juga nggak sih kalau di kitab gitu? Di dalam Alkitab. Kan yang tadi Paulus ngirim surat ke siapa, Iya. ngirim surat Itu ke siapa. perkataan dia semua. Nah, iya. Pertanyaannya adalah apakah dia yang memutuskan itu untuk masuk ke dalam kitab suci atau 4 penulis itu? Pertanyaan yang bagus. Karena sebenarnya itu adalah hasilnya setelah mereka. Setelah mereka, maka semuanya dimasukin. Oh, berarti Paulusnya sendiri nggak pernah ngomong. Ini Setauku tidak. Oh, Setauku tidak. Tapi mungkin orang-orang setelahnya bilang, oh ini kayaknya orang ini pengaruhnya keren banget nih. ini kalau Kita dalam masukin pandangan yuk. dalam pandangan Islam kan Nabi Isa kan tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Betul. Setelah sudah diangkat Baru. setelah itu orang-orang Iya. malah mempersepsikan Betul. demikian. Ini Paulus juga begitu. Setauku tidak. Dia tidak bilang ini harus dimasukin ya menjadi kitab suci. Orang-orang setelahnya lalu memasukkan dalam kitab suci. Karena balik lagi, mereka itu ngumpulin ajaran-ajaran intinya, bukan dapat kayak wahyu kayak Quran. Oke. Kayak misalnya ini diturunkan oleh Allah. Wah ini beda nih, ini pasti bukan hadis nih, ini Quran. Nah, mereka nggak kayak gitu. Mereka tuh ya ngumpulin, ajaran Yesus siapa aja. Itu ada Wimar nyatet. Maka namanya Book of Wimar. Wow. Ada Barnabas nyatet Book of Barnabas. Dibuka uang. Karena dibuka ternyata catatan keuangan kan Iya. gitu kan ya. Nah, misalnya contoh kayak Paulus ditemani sama Barnabas ketika dakwah, maka ada juga Book of Barnabas tapi nggak dipakai. Ada Book of Thomas tapi nggak siapa dipakai. yang memverifikasi? Oke, yang valid 4 ini aja. Gereja pada waktu itu, pemimpin-pemimpin gereja. Maka sangat punya kepentingan kan. Iya, iya. Yang menarik adalah di salah satu Injil yang nggak dipakai, Book of Thomas misalnya, itu ada keterangan bahwasanya Yesus pernah menghidupkan burung dari tanah liat. Ada di mana kisah itu? Yesus menghidupkan burung dari tanah liat. Iya. Al-Quran. Oh. Artinya Al-Quran memuat banyak sekali hal tentang Yesus yang nggak ada di dalam Alkitab. Dan salah satunya pernah diceritakan sama Injil Thomas itu. Misalnya lagi, Yesus itu di dalam Al-Quran itu berbicara dari bayi, Ya, berbicara dari gendongan. Oke. Nah di sana juga nggak ada tuh di Alkitab. Nah artinya ada banyak hal yang mereka tolak, tapi ada beberapa yang mereka jadiin satu. Tapi Terus kan mungkin ada kecenderungan, itu Rasul aja pasti tahu dari Iya. siapa, pendeta siapa yang memahami itu terus ngasih tahu dia. bagus, pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan yang sangat culture. Jadi gini, coba lihat ya. Jangan bayangin, ini yang sering sekali orang salah. Jangan bayangin orang zaman dulu sama kayak orang zaman sekarang itu sama. Gak sama sekali. Lihat ya. Orang mengetahui tentang kitab itu ada banyak sekali halangan. Halangan pertama yang paling besar, kitab itu gak semua orang punya.
Artinya kalau ada yang bilang, itu pasti Nabi Muhammad ngambil daripada orang-orang Kristen. Nggak semua orang Kristen atau orang Yahudi itu pernah baca Taurat atau nggak pernah baca Alkitab. Kenapa? Karena aksesnya sangat dikit. Kalaupun ada, itu jadiin gulungan sama mereka, dipajang di tempat suci yang dibuka setiap hari-hari suci. Yang boleh baca pun halangan kedua adalah orang-orang suci. Jadi pahami ya? Kalaupun ada kitabnya, kalaupun ada tulisannya, nggak semua orang boleh baca. Kalaupun ada orang yang boleh baca, tidak semua orang bisa baca. Wow, paham di sini ya? Artinya, halangannya banyak banget. Jadi itu bukan akses bagi semua orang. Artinya, kalau lu jualan agama di zaman dulu, lebih bagus daripada jualan agama di zaman sekarang. Lu jualan agama di zaman sekarang, orang bisa verified. Iya. Ini bener gak sih omongannya? Iya. Terus dibully kalau nggak bener kan gitu ya, kayak zaman sekarang. Iya, Kalau zaman dulu nggak bisa. Kalau lu bilang ini adalah ucapan Tuhan, ini ucapan Tuhan jadinya. Bener. Kenapa? Hanya karena lu yang punya akses terhadap kitab itu. Ya. Nah, nggak banyak orang yang punya akses. Nabi Muhammad tahu dari mana, pertanyaannya kan gitu kan ya. Kalau dibilang, oh itu dari pendeta ini yang ngajarin pada Nabi Muhammad. Nah, pada faktanya ternyata tidak semua yang disampaikan Nabi Muhammad tentang Kristen pun sama dengan Kristen. Gitu kan. Yang paling parah adalah menolak justru yang dibanggakan oleh Kristen yang sudah jadi di zaman itu, yaitu adalah Trinitas. Iya. Nah, itu artinya kita juga bilang, oh, ada yang lebih parah lagi. Ada yang diketahui oleh Nabi Muhammad yang nggak diketahui bahkan oleh pendeta-pendeta pada saat itu. Itu kan yang ditanyakan ketika orang-orang kafir Quraisy mau ngetes Rasulullah, dia tanya pada orang yang paling ngerti tentang agama Yahudi dan Kristen. Ditanyalah, terus kemudian orang tadi bilang, kalau kamu mau tahu tentang kebenaran orang ini, tanya sama dia tentang Zulkarnain, tanya sama dia tentang Ashabul Kahfi. tentang Ashabul Kahfi, tanya dia tentang ruh. Ditanya pada Rasulullah, itu semua dijawab, bahkan yang informasinya nggak ada di dalam orang-orang Kristen. Artinya itu terbantahkan lah, kira-kira gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita balik lagi dibalik lagi pada pembahasan itu tadi, berarti Paulus ini yang dia memberikan banyak sekali struktur terhadap agama Kristen setelah dia wafat. Maka setelah itu menyebar kemana-mana, menyebarnya lewat perkumpulan-perkumpulan, lewat jamaah-jamaah, sampai itu di seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Daerah Timur Tengah selesai, Mediterania selesai, daerah pusatnya yaitu adalah Italia selesai. Perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak bisa disederhanakan sebagai sekadar variasi, tetapi sebagai cerminan dari perjalanan panjang yang syarat dengan dinamika sejarah dan pemikiran. Dari dialog Pendeta Bambang dan Felix Xiao, muncul satu kesadaran bahwa memahami teks suci menuntut lebih dari sekadar membaca. Ia menuntut keberanian untuk menelusuri asal-usulnya. Maka, pertanyaannya bukan lagi sekadar apa yang berbeda, tetapi apakah kita siap menghadapi kemungkinan bahwa perbedaan itu menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari yang selama ini kita pahami?